Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-62. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Anusapati masih tetap berdiam diri. Namun tiba-tiba saja ia terkejut ketika ia mendengar ayahanda Sri Rajasa bertanya, "Siapakah yang mengajarmu berbuat demikian?" Keringat dingin yang hampir mengering tiba-tiba telah mengembun lagi di punggungnya. Meskipun angin senja yang basah bertiup menyentuhnya, namun tubuh Anusapati serasa menjadi panas karenanya. "Apakah ada seseorang yang mengajarmu agar kau menjadi seorang laki-laki yang baik?" "Ampun Ayahanda Sri Rajasa," jawab Anusapati meskipun agak terputus-putus. "Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang pernah mengajari hamba berbuat demikian." Sri Rajasa mengerutkan keningnya, namun wajahnya kemudian menjadi tegang. Dipandanginya Anusapati sejenak, lalu katanya dengan nada yang keras, "Kau sudah kembali menjadi seorang pengecut. Kenapa kau tidak mau mengatakan siapakah yang telah mengajarmu menjadi seorang laki-laki yang baik?" Anusapati menjadi bingung, tetapi ia bertanya, "Maksud Ayahanda, seseorang yang memberikan petunjuk kepada hamba?" "Seseorang yang telah berbuat apapun atasmu, sehingga kau kini menjadi seorang laki-laki yang tidak terlampau cengeng, pengecut dan berpribadi." Anusapati menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba saja ia menjawab, "Ibunda Permaisuri." Sejenak kemudian Sri Rajasa itu bertanya, "Ibunda Permaisuri, benarkah kau menjawab demikian?" "Hamba Ayahanda, Ibunda Permaisuri." "Apa yang sudah dilakukan oleh Ibunda Permaisuri sehingga kau perlahan-lahan telah berubah menjadi seseorang yang berpribadi?" "Ibunda Permaisuri selalu bercerita kepada hamba." "Apa yang diceritakan?" Anusapati tertegun sejenak. Sekilas ia memandang wajah Ayahanda Sri Rajasa, namun kemudian kepalanya tertunduk kembali. "Apa yang diceritakan kepadamu, desak Ayahanda Sri Rajasa. "Ibu banyak bercerita tentang kepahlawanan seseorang, tentang pribadi yang mengagumkan, dan tentang Ayahanda Sri Rajasa sendiri, Pamanda Mahesa Agni, dan para pemimpin-pemimpin Singasari." Terasa sesuatu berdesir di dada Sri Rajasa, dan ia mendengar Anusapati berkata selanjutnya, "Cerita ibunda selalu berkesan di hati hamba, sehingga kadang-kadang hamba terpengaruh karenanya. Apalagi ibunda selalu mengajar kepada hamba untuk berbuat seperti seorang kesatria, sesuai dengan kedudukan hamba sekarang." Sri Rajasa mengangguk-anggukkan kepalanya. Tiba-tiba kemarahan yang telah membara di dadanya sejak ia mendengar Toh Joyo mengadu kepadanya menjadi semakin susut. Katanya, "Anusapati,
Kau sudah mengurangi kemarahanku separuh lagi. Kau mengatakan bahwa Ibunda Permaisurilah yang mengajarimu, yang bercerita kepadamu tentang pahlawan-pahlawan Singasari. Aku mempercayai kata-katamu, dan sekali lagi, aku berbangga karenanya, bahwa kau telah terkesan oleh cerita-cerita itu. Sri Rajasa berhenti sejenak, lalu katanya, selain cerita tentang pahlawan dari kerajaan Singasari ini sendiri, apalagi yang diceritakan kepadamu? Ibunda Permaisuri mengajarkan hamba membaca kitab-kitab, dan hamba pun membacanya pula. Hamba meminjam kitab dari bangsal perbendaraan dan kitab-kitab yang ada di dalam simpanan Ibunda sendiri. Hamba mencoba untuk mengambil berbagai macam tuntunan dari dalamnya. Sri Rajasa mengangguk-anggukkan kepalanya, namun tiba-tiba ia bertanya, dan kau mempelajari ilmu kanuragan pula? Pertanyaan itu mengejutkan pula bagi Anusapati. Tetapi ia mencoba untuk menyembunyikannya kesan itu dari wajahnya. Katanya kemudian, ampun ayahanda, hamba tidak dapat mencari tuntunan tentang olah kanuragan. Tidak ada kitab yang pernah hamba baca yang dapat memberikan petunjuk ilmu kanuragan. Sri Rajasa menarik nafas. Tanpa disadarinya, ia menganggukkan kepalanya. Katanya, itulah sebabnya kau hampir tidak dapat berbuat apa-apa di dalam olah kanuragan, karena waktumu kau pergunakan untuk membaca kitab-kitab itu. Mungkin isi kitab-kitab itu memberikan manfaat bagimu, tetapi kalau kau habiskan waktumu dengan menekuni kitab-kitab itu saja, maka kau akan menjadi seorang yang kehilangan keseimbangan. Ilmu lahiriahmu akan jauh ketinggalan dari ilmu pengetahuanmu. Anusapati tidak menyahut. Kepalanya masih saja tunduk dalam-dalam. Ia mencoba untuk memilih setiap kata yang diucapkannya. Di dalam percakapan yang demikian, apabila ia tidak berhati-hati, maka ia akan dapat tergelincir. Sekali ia tergelincir, maka sulitlah baginya untuk bangkit kembali. Untunglah bahwa kali ini ia cukup berhati-hati, meskipun keringatnya telah membasahi punggungnya kembali. Anusapati, berkata Sri Rajasa kemudian, sekarang kau boleh kembali ke bangsalmu. Aku mengurungkan niatku untuk marah kepadamu, karena kau telah berlaku kasar terhadap adikmu, Tohjoyo. Untunglah bahwa kau menunjukkan sikap yang baik, yang memberikan kebanggaan kepadaku. Kalau tidak, mungkin aku sudah berbuat sesuatu. Tetapi meskipun demikian, aku tetap akan memperingatkan kepadamu. Jangan berbuat kasar kepada saudara muda. Kau harus memberikan bimbingan dan tuntunan sebaik-baiknya. Anusapati mengangguk dalam-dalam. Hamba ayahanda. Kau tidak usah mengelakkan keinginannya. Biasakan dirimu mengalah terhadap saudara muda, seperti juga Tohjoyo harus mengalah kepada adik-adiknya. Hamba ayahanda. Ajarilah adikmu menekuni kitab-kitab seperti yang kau baca itu. Tetapi kau pun harus sedikit menaruh perhatian kepada olah kanuragan. Kau jangan ketinggalan dari adikmu Tohjoyo. Apalagi kini setelah gurumu itu mengalami kecelakaan yang penuh rahasia. Sebentar lagi kau berdua akan mendapatkan seorang guru yang lain, yang barangkali dapat menuntun kalian, dan dapat berbuat lebih baik dari gurumu, yang telah tidak ada lagi itu. Hamba ayahanda, hamba akan mencoba berbuat segalanya. Sekarang kau boleh kembali, tetapi ingat bahwa sikapmu sajalah yang telah membuat aku kehilangan kemarahan. Kalau kau masih mengulanginya, maka aku akan menghukummu. Hamba ayahanda, jawab Anusapati sambil membungkukkan kepalanya dalam-dalam.
Meskipun demikian, meskipun Sri Rajasa kali ini tidak menghukumnya, namun terasa semakin dalam tergores di hati putra mahkota itu perbedaan sikap dari ayahanda kepada putra-putranya, kepadanya dan kepada adik-adiknya. Bahkan ayahanda Sri Rajasa telah mengancamnya apabila ia berbuat sekali lagi, maksudnya apabila ia bertengkar sekali lagi dengan Tohjoyo, maka ialah yang akan mendapat hukuman karena ia tidak mau mengalah kepada saudara muda. Nah, kembalilah, berkata Sri Rajasa kemudian. Dan sebentar lagi kau akan mendapat seorang guru yang baru, seorang perwira prajurit yang baik, yang akan dapat memberi kalian tuntunan olah kanuragan. Sebagai seorang putra mahkota, kau perlu berlatih agar kau tidak saja mempunyai kebijaksanaan, tetapi kau harus mampu juga turun ke medan perang apabila semua prajurit dan senopatimu sudah tidak ada lagi yang dapat menahan arus musuh. Seperti Sri Baginda Kertajaya yang gugur di peperangan. Setelah semua panglimanya terbunuh, ia sendiri turun ke medan. Sekali lagi Anusapati menundukkan kepalanya. Katanya, "Hamba ayahanda, hamba akan mencoba berlatih sebaik-baiknya. Hamba akan melakukan latihan-latihan di setiap hari, meskipun tidak bersama dengan pelatih hamba." Tiba-tiba Sri Rajasa mengerutkan keningnya. "Apa yang akan kau lakukan?" "Berlatih ayahanda, mengulangi latihan-latihan yang pernah hamba dapatkan dari guru hamba, melakukan gerak-gerak pokok yang sudah diajarkan, dan membiasakan anggota badan hamba melakukan gerak-gerak yang cepat dan teratur." "Hei, siapakah yang mengajarmu demikian?" Pertanyaan itu telah mengejutkan Anusapati sekali lagi. Jawabnya, "Guru hamba ayahanda, guru hamba yang sudah tidak ada lagi. Guru hamba itu selalu memerintahkan kepada hamba untuk mengulangi setiap unsur gerak yang telah diberikannya. Menurut guru hamba itu, bukan saja setiap hari, tetapi setiap saat." Sri Rajasa mengangguk-anggukkan kepalanya. "Iya, begitulah," katanya kemudian. Sejenak kemudian maka Anusapati pun mohon diri kepada ayahanda Sri Rajasa setelah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Namun setelah Anusapati berada di halaman, ia pun kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil berdesis. "Apakah aku dapat bertahan sampai setahun atau 2 tahun lagi? Hanya oleh tuntunan yang ajaib, aku akan dapat tetap hidup dengan cara ini." Demikianlah, maka apa yang dikatakan oleh Sri Rajasa itu pun segera terjadilah. Seorang prajurit telah mendapat tugas menggantikan kedudukan prajurit yang telah meninggal di dalam jurang. "Kalian harus menerima perwira prajurit dari pasukan pengawal ini untuk menjadi guru kalian," berkata Sri Rajasa kepada kedua putranya ketika untuk pertama kalinya kedua anak-anak muda itu dihadapkan kepada pelatihnya. Tohjoyo dan Anusapati berdiri tegak di tempatnya memandang perwira prajurit dari pasukan pengawal itu. Prajurit itu bertubuh tinggi besar dan berkumis lebat. Rambutnya yang panjang disanggulnya di atas kepalanya yang melingkar di atas dahi. Ketika Anusapati memandang wajah perwira itu lebih jelas lagi, tampaklah olehnya wajah itu bagaikan batu padas yang keras berbungkah-bungkah. Otot-otot di lengan dan kakinya menjorok seperti jalur-jalur yang memenuhi seluruh kulitnya. "Apakah kalian berkeberatan?" bertanya Sri Rajasa. Anusapati tidak menyahut. Ia tahu bahwa pertanyaan itu memang tidak memerlukan jawaban.
Tetapi Toh Joyo masih juga menjawab, "Tidak ayahanda, tidak." Tetapi ternyata bahwa Sri Rajasa masih juga bertanya kepada Anusapati karena ia masih belum menyahut. "Apakah kau berkeberatan?" "Tidak ayahanda," jawab Anusapati. "Bagus, kalian harus bersungguh-sungguh mengikuti petunjuknya. Di suatu saat, kalian akan mendapat kesempatan untuk berlatih bersama di arena terbuka seperti yang pernah kalian lakukan." Kedua putra Sri Rajasa itu menganggukkan kepalanya. Sekilas teringat oleh Anusapati wajah pamannya Mahesa Agni. Kalau saja tidak ada rahasia yang tersembunyi, maka ia pasti akan dapat mengusulkan agar pamannya Mahesa Agni sajalah yang diangkat menjadi guru mereka. Sri Rajasa sendiri pasti mengetahui bagaimanakah kemampuan dari Mahesa Agni itu. Bahkan Anusapati yakin bahwa kemampuan pamannya belum pasti berada di bawah tingkat ilmu Sri Rajasa. Tetapi hal itu tidak akan mungkin terjadi. Karena itu, maka Anusapati pun berusaha untuk menghilangkan saja bayangan itu dari kepalanya. "Nah, selanjutnya kalian berdua aku serahkan kepada guru kalian ini," berkata Sri Rajasa yang sejenak kemudian meninggalkan perwira itu bersama dengan kedua putranya. Melihat wajah dan bentuk tubuhnya Anusapati menjadi berdebar-debar, orang ini pasti memiliki kemampuan yang lebih baik dari gurunya yang terdahulu. Bahkan mungkin orang ini mempunyai sifat yang lebih kasar dan menyakitkan hati. "Aku dapat menjadi gila apabila aku tetap dalam keadaan serupa ini. Apalagi dengan prajurit yang agaknya memang sekeras batu padas ini," berkata Anusapati di dalam hatinya. Namun Anusapati terkejut ketika ia mendengar orang itu mulai berbicara. Suaranya kecil melengking dan sama sekali tidak membayangkan kekasaran. "Hamba akan menjadi pelatih tuanku berdua untuk seterusnya," berkata orang itu. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun ia bertanya, "Aku sudah hampir mengenal setiap orang di dalam kesatuan pasukan pengawal, tetapi aku belum pernah melihat kau." Perwira itu tersenyum. Ternyata ia menjawab dengan jujur, "Hamba termasuk orang baru di dalam lingkungan pasukan pengawal." Anusapati masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Dipandanginya wajah prajurit yang keras itu. Kemudian tanpa sesadarnya, ia berpaling kepada Toh Joyo yang masih berdiri di sampingnya. Anusapati mengerutkan keningnya ketika melihat wajah Toh Joyo yang menjadi buram. Tetapi Anusapati tidak tahu apakah sebabnya. Maka Toh Joyo tampak tidak begitu senang atas pertanyaannya mengenai prajurit itu. "Paman," berkata Toh Joyo kemudian, "apakah kita dapat mulai hari ini?" "Tentu tuanku, kita dapat segera mulai." "Tunggu," potong Anusapati. "Aku belum tahu, siapakah namamu?" "Nama hamba?" Prajurit itu mengangkat alisnya, kemudian tertawa sambil berkata, "Nama hamba Pintosati." "Hei?" Anusapati mengerutkan keningnya. "Pintosati? Nama yang aneh. Agak kurang sesuai dengan bentuk tubuhmu yang tinggi besar dan berkumis lebat. Jadi, siapakah sebaiknya nama hamba tuanku?"
Aku tidak tahu, jawab Anusapati. Perwira itu tertawa. Katanya, nama itu sudah sesuai sekali dengan keadaanku. Namun itu pemberian ayah dan ibuku. Sudahlah, potong Tohjoyo. Kita tidak akan sekedar berbicara saja. Kita akan berlatih. Marilah kita mulai. Oh, prajurit yang bernama Bintosati itu tertawa. Marilah, kita akan mulai tidak dari permulaan. Karena tuanku berdua sudah pernah menerima ilmu dari seorang guru. Tetapi sudah tentu, setiap orang mempunyai kekhususannya sendiri-sendiri. Sehingga mungkin justru ada beberapa unsur dari ilmu yang pernah tuanku terima harus dilupakan dan disingkirkan sama sekali. Karena justru akan mengganggu perkembangan tuanku berdua. Kedua anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Karena itu, maka perkenankanlah hamba melihat apa saja yang pernah tuanku terima dari guru tuanku yang terdahulu. Kedua anak-anak muda itu mengerutkan keningnya. Apakah maksudmu? Bertanya Tohjoyo. Sebaiknya hamba melihat terlebih dahulu tuanku berdua berlatih. Hamba akan segera dapat menentukan dari mana hamba harus mulai. Atau hamba justru harus membersihkan ilmu yang sudah ada itu dahulu. Tohjoyo dan Anusapati berpandangan sejenak. Namun sejenak kemudian Tohjoyo berkata, baiklah, kami akan berlatih bersama. Lalu ia pun berpaling kepada Anusapati. Kita akan memperlihatkan sampai di mana kemampuan kita masing-masing, Kakanda. Anusapati tidak menjawab, tetapi dengan ragu-ragu ia menganggukkan kepalanya. Baiklah, marilah kita pergi ke arena latihan yang lebih luas. Hamba akan melihat apa sajakah yang pernah tuanku terima dari guru tuanku itu. Mereka pun kemudian bersama-sama pergi ke arena latihan di halaman belakang istana, tempat mereka setiap hari berlatih di bawah tuntunan guru mereka yang sudah tidak ada lagi. Nah, baiklah tuanku berdua mulai, berkata pelatih yang baru itu. Tohjoyo dengan wajah yang tegang maju ke arena, sedang Anusapati masih saja tampak ragu-ragu. Silakan tuanku, kenapa tuanku ragu-ragu? Bertanya pelatih itu. Anusapati tergagap karenanya, tetapi ia pun kemudian memasuki arena. Di sudut tempat latihan itu, dua orang prajurit pengawal Tohjoyo berdiri tegak dengan kening yang berkerut-merut. Sejenak kemudian kedua putra Sri Rajasa itu pun sudah bersiap. Mereka telah membenahi pakaian mereka dan menyangkutkan kain panjang mereka pada ikat pinggang kulit. Mulailah, desis pelatih yang baru itu. Sejenak kemudian maka Anusapati dan Tohjoyo itu pun segera terlibat dalam suatu perkelahian. Meskipun mereka berdua hanya sekedar bermaksud menunjukkan kepada pelatih mereka yang baru apa yang telah mereka peroleh. Tetapi seperti biasanya, Tohjoyo telah benar-benar bernafsu untuk mengalahkan Anusapati. Ia masih tetap ingin disebut sebagai seorang anak muda yang mempunyai banyak kelebihan dari kakaknya, meskipun ia lebih muda daripadanya. Tetapi Anusapati pun berbuat seperti biasanya pula. Pesan Sumekar masih selalu terngiang di telinganya bahwa sebaiknya ia tidak melepaskan kekangannya atas diri sendiri.
Dengan demikian maka perkelahian itu tampaknya menjadi seru sekali. Desak-mendesak, dorong-mendorong dan serang-menyerang. Namun setiap kali Toh Joyo selalu berhasil mendesak lawannya meskipun tidak segera mampu mengalahkannya. Pelatih yang baru itu memandang kedua anak muda yang berlatih itu dengan seksama. Ia memperhatikan setiap unsur gerak yang tampak pada tata gerak keduanya, dan sejenak kemudian ia pun telah dapat mengambil kesimpulan dari latihan yang dilihatnya. Dengan demikian maka ia pun kemudian berkata lantang, "Cukup tuanku, cukup." Anusapati yang mendengar juga perintah itu segera meloncat mundur dan menghentikan latihannya. Tetapi ia sama sekali tidak menduga bahwa Toh Joyo agaknya masih tetap menyerangnya. Bahkan ia mempergunakan kesempatan itu untuk mengenai langsung tubuh Anusapati. "Jangan tuanku!" teriak pelatih yang baru itu. Tetapi serangan itu sudah meluncur. Anusapati yang sama sekali tidak menyangka, sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk mengelak. Ia hanya dapat memutar tubuhnya dan menangkis serangan itu dengan tangannya. Untunglah bahwa Anusapati masih tetap sadar, sehingga ia masih tetap dapat melakukan peranannya, meskipun tidak sempurna karena peristiwa yang tiba-tiba itu. Dalam benturan yang kemudian terjadi, Anusapati telah terlempar dan jatuh terbanting di tanah. Wajahnya menegang sejenak, kemudian ia menyeringai kesakitan. Beberapa saat ia masih tetap terbaring di tanah sambil memijit tangannya yang agaknya menjadi terlampau sakit. Dalam pada itu, Toh Joyo terpental selangkah surut. Terasa kakinya yang membentur tangan Anusapati itu menjadi panas. Pada pergelangan kakinya itu, seolah-olah telah melekat segumpal bara. Karena itu, betapa ia mencoba menahan sakit, tetapi ia pun terpaksa berdesis sambil mengusap-usap pergelangannya itu. Karena Anusapati tidak juga segera bangkit, maka dengan cemas pelatihnya yang baru itu pun mendekatinya. Sambil meraba-raba tangan Anusapati, ia berkata, "Ampun tuanku putra mahkota, apakah tangan tuanku terasa sakit?" Iya, sakit sekali. Bukan saja tanganku, tetapi seluruh tubuhku." Toh Joyo berdesah, "Kakanda Anusapati memang cengeng. Nah, sekarang kau lihat sendiri dan kau baru akan mempercayainya." "Bukan tuanku, bukan karena cengeng. Mungkin tangan tuanku putra mahkota benar-benar sakit. Bahkan mungkin sisi dadanya yang menahan lengannya dalam benturan itu. Tetapi betapapun sakitnya, Kakanda Anusapati sebenarnya tidak perlu merengek-rengek seperti anak-anak." Pelatihnya mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia berkata, "Tuanku agak terdorong sedikit. Pada saat Kakanda putra mahkota sudah menghentikan latihan, tuanku masih menyerangnya, sehingga tuanku Anusapati tidak siap sama sekali menghadapinya." Itu adalah dalih yang usang. Sejak dahulu Kakanda Anusapati selalu merasa bahwa ia sudah menghentikan latihan. Memang tidak," sahut Anusapati sambil berusaha bangun. "Memang aku agak kurang berhati-hati." Perwira prajurit pengawal yang bernama Pinto Sati itu mengerutkan keningnya. Ia tidak menyangka bahwa Anusapati telah menyalahkan dirinya sendiri. Menurut pengamatannya,
Pelatih yang baru itu yakin bahwa Tohjoyo lah yang sengaja telah melanggar perintahnya untuk menghentikan latihan. Tetapi prajurit itu tidak mempersoalkannya lagi kalau hal itu sudah dapat dianggap selesai oleh yang bersangkutan, maka ia tidak berkeberatan. Apalagi apabila disadarinya tugas yang dibebankannya kepadanya oleh Sri Rajasa, ia harus melatih kedua putranya. Tetapi Tohjoyo harus mendapat perhatiannya lebih banyak dari Anusapati. Terlebih-lebih lagi pesan istri muda Sri Rajasa, ibu Tohjoyo yang merasa sangat berkepentingan terhadap kedua anak muda itu. Anusapati tidak boleh mendekati, apalagi menyamai kemampuan Tohjoyo. Perwira itu mengerutkan keningnya, kemudian terngiang kembali pesan Ken Umang. Kau akan mendapatkan hadiah secukupnya, bukan saja dari Sri Rajasa, tetapi juga daripadaku. Pinto Sati menarik nafas dalam-dalam. Hadiah memang sangat menarik baginya, apalagi ia bukanlah seorang yang kaya. Ia memang memerlukan sekali sesuatu yang berharga bagi dirinya dan keluarganya, apalagi yang menyanggupi untuk memberikan hadiah itu. Maharaja Singasari dan istrinya, terlebih-lebih lagi istrinya yang bernama Ken Umang itu, masih mempunyai sangkut paut darah keturunan. Ken Umang bukan orang lain bagi Pinto Sati. Mereka adalah saudara sepupu. Namun karena perbedaan tingkat kehidupan dan tingkat kederajatan, mereka tampaknya bukan lagi saudara yang masih cukup dekat. Tetapi ketika pada suatu saat putra Ken Umang memerlukan seorang pelatih yang dapat dikendalikan, maka Ken Umang mengusulkan kepada Sri Rajasa untuk mengangkat Pinto Sati menjadi guru untuk kedua anak-anak muda itu. Apalagi Pinto Sati memang mempunyai kemampuan yang cukup untuk menjadi seorang pelatih pada tataran permulaan, bahkan tidak kalah dari pelatih kedua putra Sri Rajasa yang telah meninggal itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.